اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. Manqobah ke-8 Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, hidup secara benar dan jujur. Apakah pedoman hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Bagiku wajib benar dan pantang berdusta. Tegas Tuan Syekh. Diriwayatkan saat itu usia Tuan Syekh menginjak 18 tahun. Persis satu hari menjelang Idul Adha atau hari Arafah, beliau pergi ke padang rumput untuk menggembalakan seekor unta. Di tengah perjalanan, unta yang ditunggangi menoleh ke arah Tuan Syekh dan berkata, "Bukan beginilah tujuan hidup Tuan Syekh dilahirkan ke dunia." Tuan Syekh terkejut. Ia pun kembali pulang. Setibanya di rumah, ia naik ke atap rumahnya. Dari mata batinnya, ia menyaksikan majelis yang amat besar di padang Arafah. Lantas, ia memohon kepada ibunya agar ia diizinkan membaktikan dirinya kepada Allah dan berkenan mengirimnya ke Baghdad untuk belajar. Pada masa itu, kota Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan yang termasyhur. Ratusan kaum muslim berdatangan ke kota ini untuk menimba ilmu. Tuan Syekh berkeinginan keras untuk menambah ilmu, meningkatkan wawasannya, dan meningkatkan kerohaniannya agar bisa bergaul dengan para wali dan orang-orang suci lainnya. Ketika ibunda Tuan Syekh mendengar permohonannya, ia menitikkan air matanya. Ia teringat dirinya yang tak lagi muda dan telah lama ditinggal ayahanda Tuan Syekh. Mungkinkah ia akan bertemu kembali dengan putra tercintanya? Keteguhan cinta perempuan yang sangat mencintai Tuan Syekh dan yang senantiasa taat kepada Allah membuatnya tidak berkeinginan sedikit pun untuk menghalangi langkah Tuan Syekh. Ia mengikhlaskan kepergian Tuan Syekh. Tuan Syekh pun bersiap-siap meninggalkan ibunda tercinta, rumah, tempat kelahirannya, juga sanak famili yang menyayanginya. Tekadnya sudah bulat, ia harus menuju Baghdad. Ibunda Tuan Syekh memberikan uang sebanyak 40 keping dinar sebagai bekal. Uang itu dimasukkan ke kantung yang dijahitkan di bawah bagian ketiaknya. Uang itu adalah warisan dari almarhum ayahanda Tuan Syekh. Sebelum berpisah, ibunda Tuan Syekh memintanya untuk berjanji agar Tuan Syekh jangan berdusta dalam keadaan apapun. Hati kecil ibunda Tuan Syekh mengatakan putranya akan memegang teguh janjinya, karena sejak kecil ia tidak pernah berdusta. Tuan Syekh mendengar permintaan ibundanya dengan takjim dan bertekad akan menjaga amanat itu sebaik-baiknya. Perpisahan dan mengharukan pun terjadi. Singkat cerita, Tuan Syekh harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya demi menggapai cita-citanya. Mendekati kota Baghdad, Tuan Syekh dan kafilahnya dihadang oleh sekawanan penyamun berjumlah 60 orang. Harta benda kafilahnya dikuras habis. Kawanan penyamun tidak mempedulikan Tuan Syekh karena Tuan Syekh terlihat miskin. Mereka menduga Tuan Syekh tidak memiliki harta apapun. Tiba-tiba salah seorang perampok mendekatinya. "Apa yang kau punya, anak muda?" kata sang perampok. Tuan Syekh menjawab, "Aku punya 40 keping dinar di kantung kecil di bagian bawah ketiakku." Sang penyamun melapor kepada pimpinannya. Sang pimpinan penyamun ingin menemui Tuan Syekh dan menanyakan kebenaran laporan tadi. Tuan Syekh membeberkannya bahwa ia menyimpan 40 keping dinar di kantung kecil di bagian bawah ketiaknya. Sang pimpinan penyamun meminta Tuan Syekh membuktikan ucapannya.
Tuan Syekh pun membuka jahitan antong kecil di bagian bawah ketiaknya dan mengeluarkan uang yang tersimpan di dalamnya. Sang pimpinan penyamun takjub kan kejujuran Tuan Syekh. "Apa yang membuatmu berkata jujur seperti ini?" tanya pimpinan penyamun. "Aku telah berjanji kepada ibuku bahwa aku tidak akan berkata bohong kepada siapapun dalam keadaan apapun. Jika aku berbohong, maka hal ini tidak memberikan makna bagi niatnya dalam menimba ilmu agama," jelas Tuan Syekh. Mendengar jawaban Tuan Syekh, pimpinan penyamun kian takjub hingga ia meneteskan air mata. Bahkan ia menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba ia merasa bahwa selama hidupnya terus melanggar perintah Tuhan. Tapi sang pemuda ini tidak berani melanggar janji terhadap ibundanya. Atas izin Allah, sang pimpinan penyamun duduk lesu di hadapan kaki Tuan Syekh seraya menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ia berjanji dengan sungguh-sungguh ia akan berhenti menyamun. Kini ia sadar pekerjaannya ini hina dan jahat. Sang pimpinan penyamun pun memerintah seluruh anak buahnya untuk mengembalikan semua harta yang telah dirampoknya. Bahkan, kawanan penyamun ini bertobat dan mengiringi kepergian Tuan Syekh dan kafilahnya. Mereka bertekad akan mengikuti jejak kaki Tuan Syekh untuk menimba ilmu agama. Mereka juga bertekad untuk mencari nafkah secara halal dan jujur. Hikmah Manqobah kali ini, kejujuran Tuan Syekh mampu menjinakkan kekerasan hati kawanan penyamun, sehingga mereka bertobat dan hidup secara benar dan jujur.